Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia di atas sunnah dan ajaran beliau. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, dan kita masih pembahasan Rasulullah dan kerabat-kerabatnya. Kemarin terakhir kita sampaikan bahwa Rasulullah semangat mendakwai kerabatnya, di antaranya adalah kepada pamannya. Begitu cintanya Rasulullah dengan keluarga sehingga beliau berusaha keras untuk mengantarkan hidayah kepada paman beliau. Namun Allah berkehendak lain dan paman beliau wafat dalam keadaan kafir, dan Rasulullah sangat berduka dengan kejadian itu. Wa ma'a anna ammahu mata al-kufri, dan meskipun paman beliau mati di atas kekafiran, illa annahu sallallahu alaihi wasallam syafa'a lahu hatta khaffafa anhu al-'adab. Meskipun demikian Rasulullah masih berusaha untuk memberikan syafaat kepadanya, dan itu bisa, tapi bukan melepaskannya dari azab, akan tapi meringankannya dari azab. Fa Abu Talib huwa akhafu ahlin nar adzaban yaumal qiyamah. Abu Talib adalah manusia yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Bisa babi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya Nabi. Jadi Abu Talib itu mendapatkan kekhususan, mendapat syafaat Nabi padahal dia kafir. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah pernah ditanya sama beliau, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah." Orang yang paling bahagia, beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup dengan lisannya, tetapi khalisan min qalbihi, tulus, bersih, jernih, ikhlas, tidak ada kesyirikan dari hatinya. Ini adalah dalil bahwa tidak bisa orang itu dapat syafaat kalau tauhidnya rusak, kalau la ilaha illallahnya belum terucap di lisannya dengan segala konsekuensinya. Tetapi Abu Thalib mendapatkan kekhususan. Makanya di sini dikatakan bisa babi syafaatin Nabi. Enggak ada orang kafir dapat syafaat kecuali Abu Thalib. Itu pun bukan syafaat pembebasan, tapi syafaat apa? Peringanan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah bersabda, ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib. Penduduk neraka yang paling ringan adabnya adalah Abu Thalib.
wa huwa munta'ilun bina'laini, ya dia memakai sandal dari api neraka dan apa namanya? Umep, bahasa Jawanya apa namanya? Mendidih otaknya, kepalanya. Wa an ibni Abbas ibn Abdul Muttalib, wa anil Abbas ibn Abdul Muttalib annahu qala ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talib bisyai' fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Al Abbas pamannya Nabi, saudaranya Abu Talib, dan seperti yang saya sampaikan, Al Abbas ini paman Nabi tapi secara umur enggak jauh beda dengan Nabi. Al Abbas lebih tua sedikit dari Nabi, 1 tahun 2 tahun begitu. Meskipun sama ponakan atau paman sama ponakan, tapi selisih umurnya apa? Sedikit, unda-undilah. Al Abbas saudaranya Abu Talib, cuma bedanya Abu Talib syebe, ya. Kalau Abbas masih beda umur lah. Kalau Abbas masih enggak jauh beda sama Nabi umurnya. Tapi kalau Abu Talib tua, ya. Abu Talib wafat ketika Nabi umur 50 tahun, 10 tahun dari masa kenabian. Abbas pamannya Nabi bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib bisyai'in. Ya Rasulullah, apakah engkau bisa memberi manfaat kepada pamanmu, saudaraku, yaitu siapa? Abu Talib, dengan suatu apapun, dengan sesuatu. Apakah nanti pada hari kiamat kamu bisa bela dia? Fa innahu kana yahutuka, dia di dunia totalitas melindungimu, membelamu, melindungimu, dan menolong dakwamu, membelamu, ya. Wa yaghdabu laka, dan marah karenamu, maksudnya membelamu. Apakah bisa engkau pada hari kiamat memberikan manfaat kepada pamanmu Abu Talib? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya. Wa fi dhakhdhaf minan nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Dia ini ma yabluhul ka'baini minal ma. Dia ini ada di dhakhdhahnya neraka, ada di dhakhdhahnya neraka. Kalaulah bukan karena aku, niscaya dia ada di darkil asfal, di neraka yang paling dalam. Tapi karena dapat syafaatku, dia ada di dhakhdhah. Dhakhdhah itu artinya ma yabluhul ka'bain minal ma, apa yang mencapai kedua mata kaki dalam air, nyemek-nyemek bahasa kitanya, ya. Nah, kalau ada air itu sampai di kedua telapak, kedua apa? Mata kaki. Berarti kan enggak terlalu jero begitu. Ya. Makanya dikatakan tadi kan kakinya yang kena kan gitu kan. Tapi kepalanya sudah apa? Mendidih. Ini kan berarti bagaimana Rasulullah begitu sayang dengan keluarga. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusni ala qarabati wa ya'rifu lahum haqqahum wa qudrahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyanjung keluarganya, mengerti hak-hak keluarganya. Fa'anil Muttalib bin Abi Wada'a qal ja'al Abbas ila Rasulillah. Datang Al-Abbas paman Nabi ke Rasulullah. Faka'anna sami'a syai'an. Terus Rasul itu mendengar bahwa ada yang mencela Abbas. Ada yang mencela siapa? Abbas. Faqama an-nabiyyu 'alal mimbar, maka Rasulullah berdiri di atas mimbar dan berkata kepada para manusia, "Man ana? Siapa saya ini?" Para sahabat menjawab, "Anta Rasulullah alaikassalam." Engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Aku ini Muhammad putra Abdullah, putranya Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk, seluruh manusia di jagat raya ini. Faja'alani fi khairihim firqah. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan aku pada sebaik-baik kelompok, golongan. Tsumma ja'alahum firqatain. Kemudian golongan tersebut dijadikan dua kelompok lagi oleh Allah.
faja'alani fi khairim firqah, dan aku dijadikan oleh Allah di kelompok yang paling bagus. Tsumma ja'alahum qabaila, kemudian Allah jadikan manusia itu berkabail-kabail, berqabail-qabail, berkabilah-kabilah. Ada kabilah ini, kabilah itu. Faja'alani fi khairihim qabilatan, Allah jadikan aku di kabilah yang terbaik. Tsumma ja'alahum buyutan, kemudian Allah jadikan mereka itu punya rumah-rumah yang banyak. Faja'alani fi khairihim baitan, kemudian Allah jadikan aku yang paling bagus rumahnya. Maksudnya rumah ini keluarga, bukan rumah. Kalau rumahnya Nabi kan kecil, betul tak? Wa khairihim nasaba, dan Allah jadikan aku sebaik-baik nasab. Seluruh Nabi nasabnya bagus. Maksudnya kamu jangan mencela pamanku gitu loh. Kamu mencela nasab pamanku sama dengan mencela aku, gitu kata Nabi. Kemudian Rasulullah memuji Al-Abbas dan berkata, hadal Abbas ibn Abdul Muttalib ajwadu Quraisyin kaffan wa awsaluha. Dia ini adalah Abbas, putra Abdul Muttalib, orang Quraisy yang paling dermawan. Wa awsaluha, yang paling pintar nyambung kerabatnya. Makanya Abbas ini kalau nisab itu belum waktunya nisab, dia itu sudah pengen apa? Zakat. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku nggak usah nunggu. Bukan nisab apa? Haul. Sudah aku gak pakai nunggu haulku kelamaan ya Rasulullah. Pengen segera. Makanya Nabi mengatakan apa tadi? Ajwadu Quraisyin kaffa, yang paling dermawan. Wa kana ya'khudhu binasihati ammihi Al-Abbas wa musyawaratahu. Rasulullah ini mengambil nasihatnya Abbas dalam beberapa kebijakan pamannya ini. An Ibnu Abbasin anna Rasulullah amal fatah ja'ahul Abbas bin Abdul Muttalib fa Abu Sufyan ibni Harb fa aslama bi marri Dhahran. Ketika Fathu Makkah, masih ingat antum insyaallah, kan Abbas kan jadi gini, lihat saya. Abbas ini mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti dari selatan berjalan ke utara. Di tengah jalan kepapasan sama Nabi. Nabi berjalan dari utara ke selatan. Nabi tujuannya menaklukkan Mekah, membebaskan Mekah dari penyembahan berhala. Sedangkan Abbas pengen keluar dari penyembahan berhala, masuk ke Islam. Di tengah jalan ketemu Nabi, sehingga nggak jadi hijrah. Balik lagi bersama Nabi kemana? Ke Mekah sebagai orang Islam. Kemudian Abbas ini ahli diplomasi juga. Maka Abbas ini tahu bahwa Abu Sufyan sudah terjepit, udah nggak mungkin punya kekuatan lagi. Nabi membawa pasukan berapa? Fathu Makkah 10.000. Nah itu orang kafir sudah entek, sudah banyak yang tewas di dengkotnya. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab, merotoli dewe-dewe. Ya sudah kekuatannya sudah lemah. Makanya setelah perang Ahzab, Nabi dikepung itu kan, sampai membuat apa? Parit itu. Nabi setelah perang usai, Nabi mengatakan, mulai detik ini kita nggak diserang lagi, tapi kita yang nyerang. Makanya nggak ada setelah perang apa tadi? Perang Ahzab atau perang Parit, Khandaq itu Nabi diserang nggak ada. Yang ada Nabi nyerang. Termasuk setelah itu kan ada perang Bani Quraidah toh, yang telah berkhianat itu loh. Habis itu terus selanjutnya menjadi rentetan peristiwa sampai ke Fathu Makkah. Dan memang benar doanya Nabi terkabulkan, nggak ada penyerangan lagi ke Madinah. Karena Nabi setelah ini kita nggak boleh diserang, tapi kita yang nyerang. Gitu. Itu karena Nabi juga sudah punya hitung-hitungan. Dan Nabi termasuk rajulun askari, orang militer. Nabi itu ngerti hitung-hitungan, sehingga Quraisy nggak mampu mengalahkan siapa? Rasul. Jadi Abu Sufyan didatangi sama siapa? Abbas. Itu sudah waktunya masuk Islam itu. Dipegang tangannya, diajak Abbas ketemu Rasul. Mungkin pertama terpaksa bisa jadi, tapi nanti akhirnya Islamnya bagus kan gitu kan. Nah, terus diajak sama Abbas ketemu Rasul. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan, dia masuk Islam akhirnya. Singkat kata lah ya, Abu Sufyan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abbas ngasih masukan ke Nabi. Apa masukannya? Sudah sering kita sampaikan ya. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu
Abu Sufyan itu orang yang senang bangga begitu. Karena memang sejak dulu dia ini memang pemimpin gitu. Bisa dipahami ya? Nah, orang yang selalu di depan. Dan memang perhatikan saya, tidak ada keluarga yang paling banyak jadi pejabatnya Nabi melebihi Bani Umayyah. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Tidak ada keluarga Quraisy yang paling banyak dijadikan Nabi pejabatnya melebihi kabilah Bani Umayyah. Mafhum? Mafhum? Karena Bani Umayyah itu memang wonge ya. Ahli nih masalah ngatur-ngatur menungso. Maksudnya leader itu pinter deh. Makanya ketika zamannya Utsman bin Affan, orang-orang memberontak ke Utsman, orang-orang bodoh, ya bukan sahabat Nabi, orang bodoh, orang Kufah, orang Mesir, orang Basra, pengen berontak. Salah satu alasannya adalah menganggap Utsman nepotisme, kan gitu kan? Betul apa enggak? Padahal pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Utsman itu sebagiannya sudah ditunjuk di zaman siapa? Abu Bakar. Muawiyah jadi gubernur sejak zamannya Abu Bakar. Meskipun Abu Bakar, mohon maaf. Zaman siapa? Umar bin Khattab. Ya. Bahkan lebih dari itu, seperti yang saya katakan dulu Rasulullah itu di antara keluarga yang paling banyak jadi pejabatnya Nabi dibandingkan keluarga-keluarga yang lain, justru keluarganya siapa? Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah itu masih ada kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Makanya Abu Sufyan ketika di Syam masuk ke istananya Heraklius, masih ingat tuh? Kan ditanya sama Heraklius, siapakah di antara bangsa Arab kalian ini, Quraisy ini, yang paling dekat nasabnya kepada orang yang ngaku Nabi itu? Yang angkat tangan siapa? Abu Sufyan. Kan Abu Sufyan dekat nasabnya. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdis Syam bin Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dekat nasabnya. Ya. Jadi misanan jauh lah gampangannya gitu. Maka Abbas ini sama Abu Sufyan itu kerabat juga otomatis. Betul? Dari datuk yang sama, yaitu Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak Abdis Syam melahirkan Muawiyah, Abu Sufyan, kemudian Utsman bin Affan. Abdul Manaf melahirkan Hashim. Hashim melahirkan Rasul, Abbas, siapa lagi? Hamzah, kayak gitu. Lah, otomatis Abbas sama Abu Sufyan juga punya kerabat enggak? Ya punya juga. Maka dipegang tangannya, ayo kamu, sudah waktunya kamu itu masuk Islam. Dan itu pimpinan utama Quraisy, sudah enggak ada pimpinan lain. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Abu Lahab tambah gak tahu umur kat piyen. Ya, jadi sudah enggak ada. Kalau ini pimpinannya sudah kena, ya sudah tinggal Mekah pasti kalah sudah. Kan gitu ya. Maka Abbas ngomong, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini senang dengan apa? Kepemimpinan, kebanggaan. Tolong kasih dia peran dalam hal ini gitu kan. Biar semangat ya ini. Ya untuk ta'liful qulub, ya, orang mu'alaf dikasih agar hatinya tetap gitu. Tolong ya Rasulullah kasih dia peran dalam hal ini. Oke, katakan kepadanya, ya, barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan besok ketika Fatu Makkah, maka dia akan aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Padahal yang dipikir-pikir rumahnya Abu Sufyan kamu tuang biro. Paham toh? Tapi karena Nabi ingin ngasih apa? Peran. Naam, kata Rasul, man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Katakan ke Abu Sufyan besok waktu Makkah, ketika tentara Islam sudah masuk kota Makkah, barang siapa masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman. Artinya aman hartanya, aman darahnya. Wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin. Nah, itu Rasulullah menerima masukan keluarganya. Terus kita lanjut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusahhih lahum ibadatahum. Rasulullah itu seneng genah-genah no, nepak-nepak no, betul-betul no ibadai ahli bait. Kalau ada keluarganya salah ibadahnya, kurang tepat, diajari sama Nabi. Ini jadi kita ini subjudulnya banyak, tapi tidak keluar dari judul besar. Judul besar adalah Rasulullah dan kerabat, kan gitu ya. Nah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, putranya Abbas, terjemahanul Quran. Wah, orang hebat ini Abdullah bin Abbas ini. Bitu ingda Maimunah, aku pernah nginep di rumah Maimunah. Maimunah itu siapa?
bibinya Nabi, istrinya Nabi. Lah kok bisa Abdullah bin Abbas kok nginep di rumah istrinya Nabi? Kok bisa? Jawabannya, ya karena Maimunah itu istrinya Nabi sekaligus bibinya Abdullah bin Abbas. Mengapa? Karena Maimunah itu saudarinya Ummu Fadl. Ummu Fadl itu emaknya Abdullah bin Abbas. Ummu Fadl itu istrinya Abbas. Betul? Bisa dipahami? Berarti Rasulullah sama Al-Abbas pamannya itu prepean kata orang Jawa. Betul? Ngertos prepean nggih? Sama-sama ipar begitu. Karena Ummu Fadl sama Maimunah itu saudari. Lah Abbas menikahi Ummu Fadl, Rasulullah menikahi Maimunah. Jadi Rasulullah itu prepean sama Abbas. Lah Abbas ini, mohon maaf, Abdullah bin Abbas nginep di rumah Maimunah. Bahkan dalam kitab Syama'il Nabi dikatakan, waktu tidur di rumah Maimunah itu, Rasulullah sama Maimunah ada di panjangnya bantal. Sedangkan Abdullah bin Abbas ada di lebarnya bantal. Mbak aku ya kurang begitu paham maksudnya, tapi ngono hadis itu. Jadi panjangnya bantal, sedangkan Abdullah bin Abbas ada di lebarnya bantal. Oh, ya segitulah ya. Artinya nginep di situ. Berarti Maimunah mahramnya siapa? Abdullah, bukan Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ata hajatahu. Malam-malam Rasulullah bangun. Nah, kenapa Abbas itu kok nginep di rumah bibinya? Memang niatnya belajar ilmu agama. Bagaimana sih Nabi kalau malam-malam itu? Bagaimana Nabi kalau malam-malam sholatnya Nabi, bangunnya Nabi, wudunya Nabi? Kapan kira-kira bangunnya? Sengaja nginep di situ supaya dapat ilmu. Dan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas malam itu sampai ke Surabaya, ke Ampel ini. Karena beliau nginep itu sampai ilmunya sampai ke kita sekarang ini. Sampai hari kiamat dapat pahala terus nih Abdullah bin Abbas nih. Sampai ke Ampel Sawan sih. Gak padahal bermula dari tidurnya dia. Fa'ata hajatahu, Rasulullah bangun malam-malam untuk menjalankan hajatnya. Faghasala wajhahu, Rasulullah membasuh wajah. Karena anggota wudu itu ada yang dibasuh, ada yang diusap. Ini penting sekali loh. Karena saya kalau iktikaf, waktu iktikaf di Masjidil Haram, banyak teman-teman bawa semprotan. Iya gak apa-apa, tapi harus dibedakan loh antara membasuh sama mengusap. Sebagian cuma trot 3 kali terus. Ini mengusap mas, bukan membasuh. Gak boleh. Ya kalau memang harus pakai semprotan, ya benar-benar dipastikan air itu apa? Ngalir, karena statusnya membasuh. Termasuk apa? Mungkin gak boleh disemprot terus diusapkan begini aja. Jadi subasa aja kalau kayak gitu. Kan gitu. Padahal itu bukan mengusap, tapi apa? Membasuh. Kecuali kalau apa? Kepala itu yang mengusap. Baik, kembali ke materi. Fa ghassala wajhahu ya wajhi. Rasulullah membasuh muka, membasuh tangan. Tsumma nama. Kemudian Rasulullah tidur. Kemudian setelah itu Rasulullah mendatangi kirbah, kayak wadah begitu yang ada airnya. Kemudian Rasulullah berwudu. Ya. Dan Rasulullah SAW wudunya dengan sempurna. Kemudian Rasulullah sholat. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW itu menyelesaikan hajatnya, itu Abdullah bin Abbas bangun, menyiapkan airnya Nabi, menyiapkan wadahnya Nabi, menyiapkan wudunya Nabi. Setelah Rasulullah keluar, semuanya sudah cemepak. Ngerti cemepak ya? Sudah siap semuanya. Maka Rasulullah berkata, siapa yang melakukan ini? Maimunah berkata, Abdullah. Yang menyiapkan ini semua adalah Abdullah. Maka keluarlah doa yang legendaris dari Nabi. Karena peristiwa itu. Apa doa legendaris Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah ini dalam urusan agamanya dan ajarkanlah ilmu tafsir kepadanya.
Sehingga zaman nanti berlalu, para sahabat senior sudah wafat. Ini Abdullah bin Abbas jadi menara sentral ilmu pengetahuan. Banyak sahabat-sahabat lain itu ngerujuk ke siapa? Abdullah bin Abbas, karena doanya Rasulullah. Fakumtu maka aku pun bangun, dan aku pelan-pelan jangan sampai ketahuan Nabi. Fatawaddatu maka aku pun ikut wudu. Rasulullah kan sudah sholat tadi kan posisinya ya kan? Tadi loh ya, Rasul sholat, maka Abdullah bin Abbas ikut wudu pelan-pelan. Faqama yusalli faqumtu an yasarihi, maka aku pun ikut sholat, aku ada di sebelah kirinya Nabi. Jadi Nabi kan sendirian sholat, datang Abdullah bin Abbas jadi makmum di sebelah kirinya Nabi. Ya, fa'adaroni, fa'akhoda bi uduni, ya maka aku dipegang udun apa? Telinga aku dipegang Nabi. Iya kak dijewer be, dipegang tok be, wallahu alam. Ini dipegang telingaku, kata Abdullah bin Abbas. Fa'adaroni, kemudian aku diputer. Oh, dulu saya kira badannya digini, ternyata kupingnya yang digini. Ya, kalau menurut riwayat ini ya, telinganya. Ya, fa akhadha bi uduni, telingaku dipegang Nabi, fa adaroni, terus aku diputer di sebelah kanan. Ini banyak pelajaran. Pelajaran pertama, seorang murid kalau ingin dapat ilmu yang bermanfaat dari gurunya, hendaklah dia berkhidmah kepada gurunya. Berkhidmah, ya, bantu wudunya, bantu apa yang dibutuhkan Nabi, supaya ilmu dapat diterima. Satu. Kedua, hendaklah seorang guru mendoakan muridnya, ya, mendoakan muridnya. Kemudian pelajaran ketiga, bolehnya sholat malam berjamaah. Betul apa enggak? Tanpa diilankan. Ya, diilankan enggak oleh. Misalnya besok di Ampel Sawan sini ada sholat malam berjamaah jam sekian. Bukan Ramadan loh ini, beda loh ini. Kalau Ramadan kan beda lagi ya. Ini non Ramadan ini. Kisah ini kan kisah non Ramadan. Ya, ini yang nggak usah. Tapi kalau satu orang, dua orang itu boleh, karena para sahabat juga gitu, ikut Nabi dan sholat di belakangnya. Kemudian bolehnya menjadi makmum tanpa harus dari awal. Nggak harus saja dulu kamu jadi, nggak harus. Buktinya Abdullah bin Abbas nggak ditegur Nabi. Rasulullah nggak ngomong gini, lain kali kalau mau niat jamaah itu ngomong dulu, nanti kita bareng-bareng. Kan Nabi nggak ngomong gitu. Tadi sah apa enggak? Sah. Terus pelajaran berikutnya, boleh gerakan-gerakan dalam sholat untuk kemaslahatan sholat. Untuk apa? Kemaslahatan sholat. Itu bergerak nggak itu? Bergerak, bahkan jiwir apa? Telinga terus diputer. Itu kan berarti bergerak. Yang boleh bergerak. Contoh, di depan kita ada jemaah yang batal, otomatis tempatnya apa? Kosong. Maka boleh bagi orang yang di depannya itu di belakangnya untuk maju. Jadi saya ingat Abi Thorik, ya, yang di Al-Irsyad dulu, masih ingat itu? Rahimahullah, rahimahullah. Itu semangat banget untuk menjaga soft, nyambung soft, masya Allah. Jadi saya sholat bareng beliau di satu soft yang sama. Terus sampingnya beliau ini sini nih, depannya itu kosong. Tapi orang yang depan ini nggak mau maju-maju. Nah, Amin Thorik itu kan masalah soft kan luar biasa nih. Dalam sholat nih padahal Amin Thorik, karena ini nggak mau maju itu, diginiin. Maksudnya kamu itu maju, oh. Kenapa gak maju-maju kosong gitu loh, maksudnya kok corong ngomong gitu. Dan gerakan dalam sholat bolehkan. Kita sholat di Al-Irsyad dulu ya. Kalau sholat pakai kaos gitu ada tulisannya, langsung dipegang sama beliau. Meskipun TNI Angkatan Laut nih, pegang, Pak mundur sana Pak. Itu saya masih jadi santri dulu. Itu kan di sana dulu kita. Amin Thorik rahimahullah, rahimahullah. Nah, terus wa kana idza waqa'a ahaduhum fi munkarin angkaru alaihi. Kalau ada ahli baitnya Nabi yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka langsung dicegah sama Nabi.
Bagaimana kisahnya? Begini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kanal fadlu radifa Rasulillah. Dahulu Fadl pernah dibonceng Nabi. Fadl ini siapa sih? Abbas itu kunyahnya adalah Abul Fadl. Istrinya Abbas adalah Ummul Fadl. Berarti Fadl ini apanya Abbas? Anaknya Abbas toh. Apanya Abdullah bin Abbas? Kemungkinan besar kakaknya. Karena kebiasaan orang Arab itu memakai kunyah anak laki yang pertama. Berarti Fadl ini kakaknya Abdullah bin Abbas. Kanal Fadlu radifa Rasulillah. Dulu Fadl itu pernah dibonceng Nabi. Ini kan menunjukkan kedekatan Rasul dengan keluarga. Yang dibonceng Nabi tidak hanya Fadl, Abdullah bin Abbas juga pernah. Dalam hadis yang lain Abdullah bin Abbas ini dibonceng Nabi. Sekarang kakaknya Fadl. Faja'at imra'atun min Khaz'am. Wah, ini memang wanita ini ya. Ya, ketika Fadl dibonceng oleh Rasulullah, kemudian datanglah seorang wanita dari Khaz'am. Faja'al al-Fadlu yanduru ilaiha. Fadl lihatin wanita ini. Wanita dari mana tadi? Khaz'am. Faja'al al-Fadlu yanduru ilaiha. Maka Fadl melihat wanita ini, dilihatin. Wa tanduru ilaihi, dan wanita ini juga ngeliatin Fadl, sawang-sawangan terus gitu. Faja'alan nabiyyu yasrifu wajhal Fadl. Maka Nabi memalingkan wajahnya Fadl, ditolenong ini biar gak lihat ke cewek terus ini. Ditolengan. Dipalingkan oleh Nabi. Ya ila syakil akhir, supaya lihat bagian yang lain. Ya kira-kira ayu paling wanita ini ya. Wallahu alam gak diterang, tapi kan sampai sampai jenenge Fadl nyawang terus diputer sama Nabi, kepalanya ini sama Nabi. Faqalat ya Rasulullah, baru wanita itu ngomong. Itu menunjukkan nggak apa-apa bagi wanita ini karena memang ada hajat. Ya, boleh melihat wanita. Melihat wanita itu nggak hanya darurat, hajat sudah boleh. Karena kebutuhan itu macam-macam. Ada kebutuhan sifatnya hajat, ada sifatnya darurat. Hajat sama darurat tinggi mana? Halo. Tinggi mana hajat sama darurat? Ya tinggi darurat lah. Namanya aja darurat. Darurat kayak orang misalnya orang pingsan, terus harus dibawa ke rumah sakit, gak ada dokter kecuali laki-laki, dokter butuh memeriksa dia. Ini darurat, kalau gak gitu bisa. Hajat itu gak darurat. Contoh jual beli itu hajat itu. Tapi gak sampai apa? Darurat. Jadi wanita datang beli, kemudian otomatis kalau kita berinteraksi sama dia kan boleh kita lihat wajahnya dia. Karena ada hajat di situ, jual beli. Ya. Ini aku nggak bahas orang wanita yang sedang cadaran, kita nggak usah dibahas loh. Kalau mau cadaran mah nggak kelihatan kan gitu. Maksudnya kalau kita dalam kondisi muamalah Indonesia nggak semua orang pakai cadar kan gitu. Nah, boleh kita melihat karena ada hajat. Contohnya hajat apa? Jual beli. Ya nggak mungkin kalau nyusuk ya ini kan nggak mungkin. Ini kan nggak mungkin. Nah, itu namanya hajat. Lebih dari hajat adalah apa? Darurat. Bisa dipahami ya. Dan wanita ini tanya ke Nabi. Ya, wanita ini melihat Nabi otomatis kan gitu kan. Tapi kan ada hajat. Hajatnya apa? Istifta, minta fatwa. Sedangkan Fadl nggak ada hajat di situ. Makanya ditolehkan sama Nabi kan gitu maksudnya. Qalat ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil hajj wa adrakat abi syaikhan kabiran. Yani adrakat faridatullah al hajj, yani abi syaikhan kabiran. Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji, kewajibannya haji ya bagi hamba-hamba Allah itu kan wajib. Lah ini bapakku sudah kena kewajiban apa? Haji itu. Udah dia sudah tua, sebe ya Rasulullah. Bagaimana ini? La yasbut ala rohila, kalau naik kendaraan enggak tetap, takut doyong-doyong jatuh gitu. Enggak kuat naik kendaraan. Ya, dulu kan unta kan gitu kan. Harus fisik yang kuat. Jadi bapakku ini takut jatuh kalau di atas. Apa hujjanhu? Apa boleh aku menghajikan dia? Dia sudah enggak mampu fisiknya ini. Kata Rasulullah, "Na'am." Boleh. Wadzalika fi hajjatil wada. Itu peristiwa pada haji wada.
Tapi dalam riwayat yang lain boleh tapi harus haji dulu. Betul tak? Ada seorang berhaji untuk Subruma. Labbaika an Subruma. Ya Allah, ya Allah, Subruma memenuhi panggilan. Terus ditanya sama Nabi, siapa Subruma itu? Kerabatku ya Rasulullah. Kamu sudah haji belum? Belum ya Rasulullah. Kamu haji untuk dirimu sendiri. Tahun depan baru kamu haji untuk siapa tadi? Subruma. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa kana yasta'inu bihim fil mawaqif al-muhimmah. Dan Rasulullah biasanya minta tolong kepada kerabatnya dalam perkara-perkara penting. Nah, ini kisah luar biasa ini. Wa fi qissati bai'atil aqabah allati yarwiha Ka'ab bin Malik. Kisah bai'atul aqabah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Apa bai'atul aqabah itu? Bai'atul aqabah ini penting sekali dalam Islam. Bai'atul aqabah ini adalah bai'at kepada Nabi yang dilakukan oleh orang-orang Yathrib, cikal bakal Ansor, betul toh? Untuk apa? Sumpah setia yang mana nanti rekomendasi dari bai'atul aqabah ini terjadilah apa? Hijrah. Dan bai'atul aqabah terjadi berapa kali? 2 kali. Bai'at pertama itu sumpah setia tidak melakukan kesyirikan, tidak berzina, tidak melakukan dosa ini A, B, C, D dan seterusnya. Itu bai'at pertama. Bai'at kedua siap menolong Nabi, membela Nabi, perang bersama Nabi. Itu bai'at yang kedua itu berarti rekomendasi untuk apa? Hijrah. Artinya Madinah sudah siap dihijrahi ya Rasulullah, begitulah. Sehingga dari bai'atul aqabah ini lahir peristiwa baru, yaitu hijrahnya Nabi dan para sahabat. Jadi saya mau tanya, bai'atul aqabah penting enggak? Penting. Nah, Ka'ab bin Malik ini perawi bai'atul aqabah itu termasuk Ansor, awal-awal Ansor. Dan beliau pernah melakukan kesalahan fatal, tapi diampuni Allah. Apa kesalahan? Tidak ikut perang Tabuk. Ya, makanya beliau pernah ngomong, tidak, aku nggak ikut perang, selalu ikut perang. Waktu cerita beliau itu, kecuali Badr, karena memang Badr itu Rasulullah tidak apa? Memaklumatkan. Tapi aku lebih bangga karena aku ikut bai'atul aqabah. Lah ini maksudnya. Jadi Ka'ab bin Malik termasuk sahabat Ansor yang awal-awal jadi sahabat Ansor. Bahkan sebelum ada hijrah dia sudah masuk Islam. Kharajna ilal haji. Kami pada waktu itu haji dari Yathrib, belum Madinah pada waktu itu kan. Dari Yathrib haji. Ini masih haji awal-awal ya, bukan haji yang 6. Fawa'adna Rasulullah al-aqabah min awsati ayyamit tasyrik. Maka kita janjian ketemu sama Nabi di tengah-tengah hari tasyrik. Berarti 11, 12, 13 itu. Fajtama'na bisya'ab. Kami beberapa segelintir orang Ansor menunggu Nabi di lembah atau di sebuah tempat. Nantadiru Rasulullah, kita tunggu Rasulullah datang. Itu masih sedikit orang Ansor itu masih sedikit. Bahkan namanya mungkin belum Ansor mungkin. Ya, Rasulullah belum hijrah, belum. Orang yang masuk Islam baru sedikit, orang Yathrib ini. Maka kami ada di lembah itu malam-malam kita tunggu Rasulullah datang. Hatta ja'ana wa ma'hu yauma idzin ammuhu al-Abbas. Dan pada waktu kami nunggu-nunggu Rasulullah, itu akhirnya Rasulullah datang bersama pamannya. Itu siapa? Abbas. Wa huwa yauma idzin ala dini qaumihi. Pada waktu itu Abbas masih ada di agama kaumnya. Maksudnya apa? Masih nyembah berhala, masih belum masuk Islam lah. Illa annahu ahabba an yahdura amra ibn akhihi wa yatasaqlahu wa yatawassaku lahu. Hanya saja dia ini sangat cinta sama keponakannya, gitu maksudnya. Dan ingin hadir di tempat pembaiatan itu untuk memastikan bahwa keponakannya ini selamat. Luar biasa Abbas ini pembelaannya. Makanya Nabi ketika di Madinah waktu perang Badar, Nabi kan ngomong, nanti kalau perang kalian ketemu Abbas, jangan dibunuh. Masih ingat kisahnya itu? Dulu saya sampaikan di tempat ini. Nanti kalau kalian dalam perang Badar ketemu Abbas, jangan dibunuh. Dan memang kenyataannya gak dibunuh. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hudzaifah, kurang terima dengan ucapannya Nabi. Kif, aku kalau ketemu
Abbas gak tak pateni. Wong aku ini loh, seandainya ketemu bapak kandungku tak bunuh bapak. Mosok aku gak boleh membunuh siapa? Abbas. Ucapan ini kedengaran Rasul. Maka Rasul berkata kepada Umar, "Ya Umar, aku tidak amu Rasulullah. Apakah paman Rasul akan dibunuh?" Marah Umar. Memarahi siapa? Abu Hudzaifah. Akhirnya Umar berkata, "Wallahi ya Rasulullah, sa'adribu unuqahu faqad nafaqa." Saya tebas kepalanya orang itu. Dia telah munafik ya Rasulullah. Tapi enggak mungkin munafik. Wong Abu Hudzaifah itu muhajirin kok. Tapi omongan ini merasuk di hatinya siapa? Abu Hudzaifah. Gara-gara Umar ngomong faqad nafaqa, dia telah munafik. Berat itu. Dan dalam perang Badar itu bapaknya tewas. Kalau nggak salah bapaknya namanya Utbah bin Rabi'ah kalau nggak salah. Tewas bapaknya. Dia melihat bapaknya dari kejauhan diseret sama sahabat, dicemplungkan ke sumur, kan di sumur semua itu. Bapaknya diseret-seret, bapak itu dicemplungkan ke sumur. Penjahat memang. Meskipun lebih sebenarnya dia lebih punya hati daripada Abu siapa? Abu Jahal dan teman-temannya. Dia termasuk yang ngajak pulang sebenarnya. Bapaknya siapa? Bapaknya Abu Hudzaifah itu. Tapi katanya Abu Jahal, makanya dia nggak mau perang, takut berhadapan sama anaknya. Harus semangat lagi. Jadi dia aslinya nggak terlalu termotivasi untuk perang apa. Nah, tapi intinya kafir kan, mati di situ. Diseret-seret bapaknya, dimasukkan ke mana? Ke sumur kan semua. Yang mati dalam perang Badar orang kafir Quraisy dimasukkan ke sumur. Dilihatin sama Abu Hudzaifah. Lihat ayahnya sedih dia. Didatangi sama Nabi. Wahai Hudzaifah, Abu Hudzaifah, barangkali kamu menjumpai sesuatu di hatimu tentang perkara ayahmu tadi. Maka beliau sedih mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, aku beriman dan aku yakin bahwa bapakku ini mati keadaan kafir dan dia masuk neraka. Aku tidak ragu-ragu ya Rasulullah. Hanya saja aku sedih tidak bisa mengantarkan hidayah kepadanya. Aku sedih karena dialah dulu yang ngajari aku, yang dia yang ngasih nafkah kepada aku, tapi aku gak bisa memberikan hidayah kepadanya." Dan Rasulullah membuat tenang hatinya siapa? Abu Hudzaifah. Tapi dia masih gak aman dengan omongan siapa? Omongannya Umar gak aman. Sedih, kepikiran terus. Dan beliau berkata, gak ada yang bisa menyelamatkan aku dari kemunafikan kecuali aku harus mati syahid. Dan waktu berlalu Abu Hudzaifah gugur dalam perang. Semoga Allah meridai beliau. Semoga Allah meridai beliau. Semoga Allah meridai beliau. Kita kembali ke materi dikit lagi ya. Akhirnya waktu itu kata Ka'ab bin Malik, kami beberapa orang-orang dari Yathrib ketemu Nabi di malam yang gelap di lembah janjian berbaiat. Di situ Nabi ditemani siapa? Pamannya yang masih kafir, namanya siapa? Al-Abbas. Falamma jalasna kana al-Abbasu ibnu Abdul Muttalib awwal mutakallimin. Ketika kami semuanya duduk, Rasul dan para sahabat Ansor, mungkin namanya belum Ansor mungkin ya, sekelompok orang dari mana? Yathrib ini, mereka duduk, maka orang yang pertama kali ngomong adalah Abbas. Bukan Rasul, bukan orang Yathrib, tapi Abbas. Yang ini kita tahu bagaimana sayangnya Abbas kepada siapa? Rasul. Makanya gak heran kalau Nabi mengatakan nanti perang Badar, kalau kamu ketemu Abbas jangan dibunuh. Itu gak heran, karena lihat omongannya dia nih. Ya ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Padahal sing teko gak Khazraj cok. Yo ada Aus, tapi zaman dulu dimutlakkan kepada penduduk Madinah Khazraj, karena Khazraj lebih dominan daripada Aus. Bisa dipahami maksud saya? Yang hadir pada waktu itu tidak hanya Khazraj, ada beberapa Aus juga. Cuman zaman itu kalau ada orang dari Madinah digampang no omong wong Khazraj begitu aja. Padahal belum tentu ada apa? Aus. Bisa dipahami ya? Ya ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Muhammad ini sebagaimana kalian ketahui posisinya di keluarga kami. Wa qad mana'nahu min qaumina. Kami membelanya di sini. Meskipun aku ini kafir, gak masuk Islam, tapi aku membela ponakanku ini.
Ya, qad mana'nahu min qaumina, kita jaga dia dari disakiti kaum kami. Mimman huwa ala mithli ru'ayna fihi wa wa fi izin min qaumi, dia selalu mulia di tengah-tengah keluarga besarnya, yakni Bani Hashim. Bisa dipahami ya? Wa min atin fi baladi, dia dijaga, dibela oleh keluarga besarnya. Wa innahu qad aba illa al-inhiyaz ilaikum, dan dia ini tidak mau menetap di sini kecuali ingin ke negeri kalian. Wal luhuq bikum, dan ingin menuju kalian, bersama kalian di negeri yang asing, bukan di negeri yang kami bisa melindunginya di sini. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'watumuhu, seandainya kalian setia dengan da'autumuhu ilaihi, seandainya kalian itu benar-benar setia kepadanya seperti yang kamu inginkan, manggil dia ke tempat kalian di negeri Yatsrib sana, yang jauh dari sanak kerabatnya, kalau kalian setia membelanya, membackupnya, melindunginya, ya, fa antum ma tahammaltum min dalik, maka silakan pegang itu, bawa ponakanku ini. Wa in kuntum, ini diancam sama Abbas. Wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu aw musallimuhu wa khadaluhu, tapi sebaliknya, jika kalian khadiluhu, kalian menyerahkan ponakanku kepada musuhnya, kalian meninggalkan memberi pertolongan kepada ponakanku, ba'dal khuruji ilaikum, setelah datang ke negeri kalian, faminal an da'u, mumpung belum terjadi, mumpung sekarang ini, pulanglah kalian ke Yatsrib, tinggalkan ponakanku sendiri di sini. Kami yang akan membelanya di kota Makkah. Fa innahu fi izzin wa min'atin min qaumihi wa baladi, fi baladi, dia tetap terjaga, mulia di kampung halamannya bersama keluarga besarnya. Dan Bani Hashim sudah tidak diragukan lagi, terseok-seok menderita bersama Nabi, meskipun yang kafir tetap kafir. Seperti dalam kisah apa? Pemboikotan. Sudah teruji, sudah. Ya, sudah teruji, gak ada yang lebih berat dari pemboikotan itu. Orang di lockdown total 3 tahun loh, gak ada makanan masuk, bertahan. Padahal yang di lockdown itu tidak hanya orang muslim, kafir juga, tapi setianya Bani Hashim. Makanya Abbas ngomong, nek ente siap menanggung segala resiko, kita ini sudah kenyang nulungi dan membela ponakan kamu, mau dibunuh, mau diiniin, kita jaga dia. Nek kalau kalian bisa seperti kami melindungi, bawaan ya ponakanku. Tapi kalau kalian ngepir, ngerti ngepir, nanti diancam dari luar, kendor, wis mumpung durung, wis ojo digawa ponakanku ini. Padahal iki dhek durung masuk Islam. Makanya Rasulullah SAW enggak melupakan itu. Dan memang Abbas ini doanya mustajabah. Ya, doanya sampai di sini saya kasih tanda dulu. Abbas ini doanya mustajabah. Ketika Rasulullah wafat, dulu Rasulullah masih hidup, ketika terjadi kemarau panjang, Rasulullah memimpin sholat istisqa. Allahumma skina ghaitsan muhitsa, ya Allah turunkanlah hujan yang deras yang membawa berkah. Langsung turun hujan. Zamannya Umar terjadi ayyamur rimada, musim paceklik, hujan gak turun-turun. Sampai-sampai di zaman itu kalau ada orang mencuri, Umar gak berani motong tangan. Apa maksudnya enggak? Karena khawatir dia nyuri itu karena gak bisa makan, terpaksa. Makanya bertakut Umar. Maka Umar datang ke Abbas. Ya Allah, Umar berkata, ya Allah, dulu ketika kami dilanda hujan, kami minta Rasulullah, bertawasul dengan Rasulullah, maksudnya bertawasul dengan doanya, maksudnya ini bertawasul dengan doanya Rasulullah. Rasulullah memimpin sholat istisqa, maka turun hujan. Maka kami akan bertawasul dengan doa pamannya Rasul, ya Allah, maka kabulkanlah. Maka Abbas datang ke siapa? Umar datang ke Abbas. Tawasulnya dengan doanya, bukan tawasul dengan orangnya, paham ya? Akhirnya Abbas memimpin sholat istisqa. Abbas memimpin sholat istisqa, diminta oleh Umar. Dulu ketika Nabi hidup, kita bertawasul dengan doa Nabi. Sekarang Rasul sudah wafat, maka kami bertawasul dengan doamu, wahai paman Nabi. Maka Abbas memimpin sholat istisqa. Allahumma asqina ghaitsan muhitsa, ya Allah berikan air hujan kepada kami. Langsung turun hujan deras, diijabahi oleh Allah. Fadl Abbas ini pamannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak yang perlu disampaikan terkait dengan masalah keluarga ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampun itu. Sampun. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.